mulai nikah sama Bu Tuti Sulastri. Belum punya apa-apa, kita berangkat dari istilahnya dari daerah ke sini, kita hanya mengandalkan keberanian gitu. Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat, merupakan salah satu kota yang memiliki daya tarik tersendiri di Indonesia. Dikenal dengan julukan kota kembang, karena keindahan alam dan udaranya yang sejuk, Bandung terletak di dataran tinggi dikelilingi oleh pegunungan yang subur. Di sepanjang jalan-jalan yang rindang, kita bisa menemukan warisan arsitektur kolonial dan nuansa yang berpadu harmonis, menjadikan Bandung salah satu destinasi favorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain keindahan alam dan budayanya, Bandung memiliki magnet lain yang tak kalah kuat, kulinernya. Kota ini adalah surga bagi para pecinta makanan dari yang tradisional hingga yang kekinian. Di sini Anda bisa mencicipi ragam hidangan khas Sunda yang otentik hingga inovasi kuliner modern yang selalu menghadirkan kejutan baru. Jalan-jalan di Bandung seolah menjadi perjalanan rasa yang tak pernah habis untuk dijelajahi. Salah satu kawasan yang menjadi pusat kuliner klasik di Bandung adalah Jalan Cibadak. Jalan Cibadak di Bandung adalah salah satu kawasan yang terkenal dengan kekayaan kulinernya, terutama pada malam hari. Terletak di pusat kota, jalan ini dikenal sebagai surga bagi para pecinta jajanan kaki lima, dengan deretan pedagang yang menjajakan berbagai jenis makanan, mulai dari kuliner lokal hingga masakan Tionghoa yang menjadi ciri khas daerah ini. Seiring berjalannya waktu, Jalan Cibadak telah berkembang menjadi salah satu destinasi kuliner malam yang populer, baik bagi warga lokal maupun wisatawan yang ingin menikmati kelezatan berbagai hidangan dalam suasana yang hidup dan ramai. Di Jalan Cibadak ini terdapat soto Bandung legendaris, yaitu soto Bandung Pasimon yang terletak di Jalan Cibadak nomor 103. Halo, saya Simon Budiman, usia 55 tahun, pemilik soto Bandung Kak Simon ya. Kalau mulai jualan dari tahun 2006 ya, 2006 kita mulai merintis gitu dari awal gitu. Karena mungkin dulu saya udah pernah sekitar 23 tahunan lah kita kerja bareng sama saudara gitu. Jadi di bidang soto itu, makanya saya sekarang berbisnis sendiri di bidang soto Bandung itu. Soto merupakan salah satu masakan pengaruh Tiongkok yang dibawa oleh para pedagang pada abad ke-19. Awalnya dikenal sebagai chowdo atau chowto di kalangan Tionghoa yang merujuk pada hidangan berkuah daging sapi. Seiring waktu, masyarakat Indonesia mengadopsi dan memodifikasi resep ini dengan bumbu dan bahan lokal. Dan soto menjadi hidangan tradisional Indonesia yang berisikan daging, biasanya ayam atau sapi, sayuran, dan berbagai rempah seperti lengkuas, serai, kemiri, merica, bawang merah dan bawang putih yang memperkaya rasa dan aroma soto, menciptakan berbagai varian soto yang berbeda-beda di tiap daerah. Tiap varian soto di Indonesia mencerminkan karakteristik budaya dan kekayaan kuliner daerahnya. Salah satunya adalah soto Bandung yang berasal dari kota Bandung. Soto ini memiliki ciri khas kuah bening dengan kaldu sapi yang kaya rasa, dilengkapi dengan irisan lobak, daun bawang, dan kacang kedelai goreng yang memberikan tekstur renyah. Soto Bandung berbeda dari soto lainnya karena tidak menggunakan santan, sehingga memiliki rasa yang lebih segar dan ringan. Rempah-rempah seperti jahe dan bawang putih membuat kuahnya hangat dan gurih, cocok untuk dinikmati di cuaca sejuk kota Bandung. Kalau persaingan sih alhamdulillah kita makin banyak saingan, kita makin ada tantangan gitu. Ada tantangan gitu. Makanya kalau emang banyak saingan gitu, ya kita mah nggak merasa disaingi, justru merasa ada teman gitu. Teman yang silakan mau jualan sama saya juga silakan, karena itu mah udah ada, kalau rezeki ya dibilang rezeki masing-masing gitu. Jadi kita mah
ini aja lah, nyantai aja, jangan merasa tersaingi gitu. Rezeki mah nggak bakalan ketukar gitu. Kalau franchise itu dari dulu saya banyak yang nawarin, cuman saya nggak sanggup dulu gitu. Kita kendalanya di apa? Modal ya gitu ya, gitu ya. Kalau mulai awal mau berjualan, untuk modal lebih menekan modal ini bikin gerobak juga sendiri gitu. Jadi sendiri, jadi persiapan itu dua bulan lah, 2 bulan persiapan, terus beli apa bahan-bahan untuk ini alat-alat gitu. Terus kan kalau untuk misalkan bahan baku untuk yang dibikin ini mah kan bisa sedikit-sedikit dulu gitu dari awalnya gitu. Harus gitu, harus karena sayang gitu ya. Udah saya walaupunnya perusahaan bilang lah perusahaan kecil gitu ya, skala kecil gitu. Tapi kan kita merintisnya dari nol sampai sekarang, sampai ini, sampai dulu saya belum punya apa-apa. Pas mulai jualan juga rumah masih ngontrak, masih ikut saudara gitu. Sekarang udah punya sendiri, alhamdulillah. Makanya sayang kalau misalkan nggak ada yang nurusin gitu. Anak sekarang gitu jarang yang mau ngikutin apa nerusin ini orang tua, tapi kalau yang ini ya yang mau ngebantuin emang udah ada gitu, cuman dia belum bisa 100% bisa gitu. Jadi sedikit-sedikit ya dilatih gitu. Kalau pas Covid saya sempet resign dulu berapa sampai sebulan lebih lah gitu. Soalnya kan kalau misalkan kan di tempat itu kan semuanya ya dari sektor perusahaan apa juga nggak boleh ini ya, nggak boleh buka, paling bisanya online. Nah, terus nyoba online, tapi kalau pakai online itu nggak ketutup gitu. Nanti pas udah mulai longgar ya, baru kita mulai lagi sedikit-sedikit dikasih kelonggaran waktu, misalkan boleh berjualan sampai jam segini. Nah, kita ininya sedikit dulu gitu, nggak banyak-banyak gitu. Justru dukungan dari saudara dari itu justru alhamdulillah gitu, sangat positif gitu. Kalau support ya pasti yang paling ini dari keluarga ya, apalagi dari ini yang terutama ya, yang mendampingi hidup saya dari mulai nol sampai sekarang jadi begini gitu ya, istri gitu. Saya Chris, usia 32 dari Bandung. Perkenalkan saya Ruben, usianya 30 tahun dari Jakarta. Ya, Aku Excel, 28 tahun dari Jakarta juga. Dari Bandung, nama Lili, usia kayaknya nggak usah ya. Nama Hilman dari Bandung, usianya 61 tahun. Dia jujur loh. Pertama kali. Udah sering ya, kayak mungkin udah tahun-tahunan sih. Kayaknya udah nggak kehitung berapa kali. Biasa dulu sama orang tua sih suka kesini. Awalnya saya tahu di waktu kita masih zamannya waktu masih sekolah, Pak Simon ini bekerja. Nah, sempat denger di TikTok, cukup viral ya kayaknya di TikTok ya. Terus tadi pas lewat, nggak juga sebenarnya kalau Pak Simon, terus kok rame-rame gitu. Terus pas ngeliat, oh ternyata Pak Simon. Karena rasanya jauh lebih enak, lebih bersih, dan kayaknya memang nggak terkalahkan. Dagingnya lebih bermutu ya, nggak alot. Dagingnya empuk, dagingnya banyak ya, rasanya juga enak. Terus kayak mungkin buat kayak yang di kaki limaan gitu bersih ya. Tadi sih ya pas kita lagi iya lihat tadi rame lewat, terus karena ngantri ada ya. rame, jadi kita
suka soto juga jadi mampir sekalian cobain. Kalau dari rasa sih enak ya. Maksudnya dari dagingnya juga empuk, kuahnya itu enak juga, kuahnya tuh dewasa banget, rasanya juga enak. Kualitas makanannya bagus, dagingnya dibandingin soto-soto yang lain. Memang di sini kualitasnya bagus sih, makanya kita senang makan di sini. Ya harganya sih ya dibilang murah banget enggak, tapi ya oke lah. Gitu. Worth it lah ya. Worth it. Harganya sedang juga ya, nggak terlalu Sesuai mahal. dengan kualitas kali ya. Sebetulnya kalau harga agak mahal ya. Cuman ya untuk rasanya enak, dagingnya banyak. Layanannya juga oke tadi, ha. cepet juga. Cepet, ramah juga. Layanannya oke ya. Lumayan cepat. Lumayan cepet, udah gitu kayaknya nggak yang biarpun rame tapi mereka nggak yang jadi crowded gitu, nggak yang jadi berantakan gitu loh. Ya santai-santai aja sih ya, maksudnya ya nggak gimana-gimana gitu. Nggak begitu jauh sih ya. Nggak begitu jauh. Walaupun jauh ya udah tetap kita makan di sini juga. Maksudnya tetap kita beli di sini juga. Gampang-gampang. Gampang sih. Lokasi ya kalau saya sih kebetulan kerja dekat sini, jadi pulang juga sekalian sekalian ke rumah mampir buat beli makan malam gitu. Jadi kedepannya mudah-mudahan ada yang bisa ngelanjutin, terus mudah-mudahan kita dapat rezeki yang besar, kita bisa bikin resto atau kalau tip dari Om ya, ini yang penting kita kuat mental gitu. Kita walaupun banyak modal, tapi kalau kita mental nggak kuat, banyak orang yang down gitu ya, karena dia mentalnya nggak kuat. Kalau kita mentalnya kuat, mental sekuat baja gitu, jadi walaupun kita punya modal sedikit, terus berjalan ya. Jadi kalau kata orang Barat mah gini, kegagalan itu satu langkah untuk kita menuju kesuksesan gitu. Dapat disimpulkan bahwa Pak Simon sebagai pemilik usaha keluarga menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan modal, siklus hidup bisnis yang semakin matang dan persaingan yang semakin meningkat, regenerasi kepemimpinan, dan adaptasi terhadap perubahan. Meski modal terbatas, Pak Simon mengatasinya secara mandiri dan melihat persaingan sebagai motivasi, yakin bahwa rezeki tiap orang sudah diatur. Untuk siklus bisnis yang semakin matang, langkah ekspansi seperti pembukaan franchise dan restoran belum dilakukan. Namun hal tersebut menjadi salah satu harapan Pak Simon ke depannya. Regenerasi kepemimpinan sedang berlangsung dengan pembinaan pada salah satu anaknya. Walau sempat ragu, Pak Simon kini beradaptasi dengan tuntutan zaman, didukung oleh keluarga yang menjadi kekuatan utamanya. Kemudian, keputusan pembelian pelanggan soto Bandung Pak Simon didominasi oleh kualitas makanan, seperti rasa yang lezat, daging yang empuk tanpa lemak, porsi yang banyak, jeroan tanpa bau, dan rasa yang seimbang tanpa penyedap berlebihan. Lokasi yang strategis, area parkir yang luas, dan pelayanan ramah juga menjadi keunggulan soto Bandung Pak Simon.